Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Margareta Renalda Langobelen, mahasiswi kelas A semester 3 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Prodi Sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian untuk mata kuliah ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah teori sosiologi modern. Maka saya akan menjelaskan beberapa soal, yaitu mengenai paradigma sosial. Yang pertama, paradigma sosial. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Istilah paradigma awal mulanya diperkenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962 dalam karyanya mengenai The Structure of Science Revolution. Paradigma merupakan suatu sudut pandang pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Secara sederhana, paradigma bisa juga dipahami sebagai cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. Konsep paradigma dipopulerkan dalam sosiologi oleh Robert Friedrich pada tahun 1970 melalui karyanya, yaitu Sociology of Sociology. Dalam paradigma sendiri terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial sendiri merupakan cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata, yang ada di luar individu atau di luar self, di luar subjek, di mana penekanannya ialah fakta sosial yang memiliki realitas sendiri. Garis besar paradigma ini terbagi menjadi 2, yaitu struktur sosial dan institusi sosial. Struktur sosial dapat dicontohkan seperti kelas, kasta, dan juga sastra sosial. Untuk institusi sosial, misalnya nilai, norma, peran, dan posisi sosial. Teori struktural fungsional dan teori konflik dikategorikan oleh Ritter ke dalam paradigma ini. Dan untuk sosiolog yang mewakilinya antara lain yaitu Durkheim dan Marx. Berikutnya mengenai paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Struktur sosial dan institusi sosial dengan demikian dibentuk oleh interaksi individu, di mana melalui paradigma ini tindakan sosial berusaha untuk dipahami dan diinterpretasikan secara subjektif. Teori tindakan Weber, teori interaksional simbolik, dramaturgi, dan fenomenologi masuk dalam kategori paradigma ini. Weber sendiri memperkenalkan analisisnya tentang tindakan sosial atau social action, yang mana Weber menuliskan pada hasil tesisnya bahwa suatu tindakan manusia itu dipenuhi dengan arti. Dan Peter L. Berger dan Thomas Luhmann, yaitu tentang teori konstruksi. Berikutnya mengenai paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial merupakan suatu cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antar individu dan lingkungan. Tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas sosial itu sendiri. Sedangkan untuk teori yang masuk, yaitu teori perilaku atau behavioral dan teori pertukaran sosial Homans dan Blau, dapat dikategorikan dalam paradigma ini. Berikutnya mengenai struktural fungsional. Yang pertama, struktur fungsional oleh Talcott Parsons. Teori fungsional struktural termasuk dalam kategori teori modern. Yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons, yaitu merupakan teori dalam paradigma fakta sosial dan yang paling besar pengaruhnya di ilmu sosial di abad sekarang, hingga dapat disinonimkan dengan sosiologi, di mana teori ini difokuskan pada kajian pada struktur makro, sosiologi makro, yakni pada sistem sosial. Yang melalui teori ini, Parsons menunjukkan pergeseran dari teori tindakan
Kofungsionalisme struktural. Teori struktural fungsional Parson berbagi struktur pada struktur masyarakat dan antara hubungan tersebut yang dilihat saling mendukung menuju dinamis. Berikutnya mengenai struktural fungsional oleh Robert K. Merton. Merton sendiri menjelaskan bahwa analisis struktural fungsional ini memusatkan perhatiannya pada suatu kelompok, organisasi, masyarakat, dan juga kultur. Menurutnya, sasaran studi struktural fungsional ini antara lain adalah peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola secara kultur, norma sosial, organisasi kelompok. Merton telah menghabiskan karir sosiologinya dalam mempersiapkan dasar struktural fungsional untuk karya-karya sosiologi yang lebih awal dan dalam mengajukan model atau paradigma bagi analisis strukturalnya. Dia menolak postulat-postulat fungsionalisme yang masih mentah yang menyebabkan paham kesatuan masyarakat yang fungsional. Merton mengutarakan konsep disfungsi, alternatif fungsional, dan konsekuensi keseimbangan fungsional, serta fungsi manifest dan laten yang dirangkainya ke dalam suatu paradigma fungsional. Berikutnya mengenai teori konflik. Teori konflik menurut Karl Marx. Menurut Marx, sejarah masyarakat manusia adalah sejarah perjuangan kelas yang mana melahirkan kelompok borjuis dan kelompok proletar. Kelompok-kelompok yang menyadari bahwa posisinya berada pada kaum proletar, kala itu mereka dengan sadar melakukan berbagai macam upaya pemberontakan terhadap kaum borjuis. Di mana konflik terjadi antar kelas inilah yang kemudian melahirkan perubahan dalam masyarakat. Menurut Marx pula, suatu saat suatu kaum proletar akan memenangkan perjuangan kelas ini yang kemudian akan melahirkan masyarakat tanpa kelas. Masih dalam perspektif Marx memandang konflik, ia mengembangkan teori konflik dengan beberapa konsepsi, yaitu konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Berikutnya teori konflik menurut Lewis Coser. Teori konflik menurut perspektif Coser merupakan suatu sistem sosial yang bersifat fungsional. Menurut Coser, konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif, tetapi konflik dapat pula menimbulkan dampak yang positif bagi berlangsungnya tatanan masyarakat. Bagi Coser sendiri, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tidak perlu diingkari keberadaannya. Di sini Coser bermaksud bahwa konflik tidak harus merusak atau bersifat disfungsional bagi sistem yang bersangkutan. Karena konflik bisa juga menimbulkan suatu konsekuensi yang bersifat positif. Berikutnya teori konflik menurut Raff dan Horst. Teori konflik Raff muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat. Teori konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap fungsionalisme struktural dan akibat dari berbagai kritik yang berasal dari sumber lainnya seperti teori Marxian dan pemikiran konflik sosial oleh Simmel. Bagi Dandroff, masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsensus, yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Berikutnya konflik mengenai teori konflik oleh Simmel. Menurut Simmel sendiri, masalah mendasar dari setiap masyarakat adalah konflik antara kekuatan-kekuatan sosial dan individu, karena pertama, sosial melekat pada setiap individu, dan yang kedua, sosial dan unsur-unsur individu
dapat berbenturan dalam individu, meskipun pada sisi lain dari konflik merupakan sarana menginvestigasikan individu-individu. Pandangan Simmel memunculkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konflik, di mana dia menunjukkan bahwa sebuah konflik merupakan bentuk sosial yang berinteraksi dan mendesainnya dalam kerangka untuk memecahkan dualisme sebagai cara untuk mencapai kesatuan. Berikutnya, teori pertukaran. Analisis mengenai hubungan sosial yang menurut cost and reward ini merupakan salah satu ciri khas dari teori pertukaran. Teori pertukaran ini memusatkan perhatiannya pada tingkat analisis mikro, khususnya pada tingkat kenyataan sosial antar pribadi atau interpersonal. Berbeda dengan analisis yang diungkapkan oleh teori interaksi simbolik, teori pertukaran ini terutama melihat perilaku nyata, bukan proses-proses yang bersifat subjektif sematanya. Berikutnya, teori dramaturgi. Dramaturgi sejatinya adalah sebuah perspektif sosiologi yang menitik beratkan pada manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Evelyn Goffman melalui teori dramaturgi mencoba untuk membandingkan dunia manusia dengan dunia teater serta menggambarkan perbandingan antara manusia di kehidupan nyata dan pemain atau pemeran di atas panggung. Teori ini seringkali tumpang tindih dengan teori komunikasi sosial. Teori dramaturgi mengeksplorasi bentukan diri sosial, hubungan dan kenyataan sosial melalui penggunaan bahasa dan interaksi secara mikroanalisis. Berikutnya mengenai teori interaksionisme simbolik. Teori ini menganalisis masyarakat berdasarkan makna subjektif yang diciptakan individu sebagai dasar perilaku dan tindakan sosialnya. Sosiolog yang pertama kali menggunakan istilah interaksionalisme simbolik adalah Herbert Blumer, ketika berkolaborasi ditulis dengan koleganya George Herbert Mead di Universitas Chicago. Istilah interaksionisme simbolik dikembangkan. Mead kemudian menulis buku berjudul Mind, Self, and Society yang membuat teori interaksionisme simbolik dikenal luas di kalangan intelektual Eropa dan Amerika. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksionisme simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Demikian pemaparan saya mengenai materi ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.